تنافسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Masya Masya Allah, luar biasa. Aska sayang, kamu umurnya berapa? 9 Kak. 9 tahun. Belajar membaca Al-Quran dari umur berapa? Kalau membaca dari umur 4,5 tahun, kalau menghafal dari umur 5,5 tahun Kak. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Aska ya. Mudah-mudahan terus jadi anak yang soleh ya. Amin, ya Allah, Luar biasa, amin. bagus banget Aska. Ini kayaknya bikin kita jadi malu hati sendiri ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita juga gak kalah sama Aska nih. Membaca Al-Qur'annya suaranya juga luar biasa merdu sekali. Masya Allah. Nah ini kayaknya tapi mukanya ibu-ibu kok kayaknya udah pada banyak yang kepo ya. Pada mau nanya sama Bu Nyai. Oke kalau gitu langsung ke Bu Nyai kepo deh. Oke kalau gitu ada yang mau bertanya? Banyak banget. Kita Semua pilih pada 2 mau ya. tanya ya. Semua kepo rupanya ya. Kepo. Tapi nggak apa-apa kalau ini keponya Kepo kan yang demi bagus. kebaikan Bu Nyai. Kita pilih 2 orang boleh ya? Ya satu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Masito, saya dari Majlis Taklim Al-Ikhlas, Bogor. Bu Nyai kepo deh. Kepo apaan tuh? Yang saya kepoin adalah bagaimana hukumnya orang yang membicarakan kebaikan orang lain atau menyampaikan kebaikan orang lain itu adalah suatu gibah. Oh, oke. Ya, Itu pertanyaan Bu Siti ya? Ya. Ya, terima Apakah kasih. suatu gibah gitu ya? Oke, makasih Bu Siti. Silakan duduk kembali. Sip. Nah ini gimana nih Bu Nyai? Jadi tetap ngomongin orang, cuman yang kita omongin tuh kebaikan. Apakah itu masuk gibah atau bukan? Baik, tadi kita sudah sama-sama sepakat ya. Gibah itu apa? Kalau misalnya orang itu mendengar, dia enggak suka. Sekarang saya balik tanya sama Ibu Siti Masito. Sekarang kalau Ibu dibicarakan kebaikan Ibu, misalnya di depan Ibu, Ibu suka tidak? Suka. Suka, berarti bukan gibah. Kalau gibah itu kalau misalnya orang itu mendengar apa yang kita bicarakan, dia nggak suka, Bu Masito. Tapi kalau orang itu suka, ya enggak dosa, nggak gibah gitu loh. Oke, cukup penjelasannya? Ya, cukup alhamdulillah. Iya, sudah cukup Neng Tia. Terima kasih Bu Siti. Jadi kalau Oke. kita ngomongin Aska, itu si Aska ya jago banget itu Bagus, baca Al-Quran. umur 9 tahun loh. Masya Allah supaya bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Itu bagus Bu. Gak apa-apa. No problem, tidak masalah. Orang Tionghoa bilang mei kuansi. Apa itu? Ya sama, artinya no problem. Oh, no problem. Apa Bu Gak usah tadi? dihafalin. Ayo langsung dihafal namanya. Meikuansi. Lumayan bisa Meikuansi belajar ya, bahasa meikuansi. Mandarin dikit-dikit ya. Oke, ada yang mau tanya 1 orang lagi boleh? Oh iya, Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haryati dari Haryati, engkaulah. Ayo Bu. Kirain mau lanjut. dari Majlis Nanti jadi Taklim penyanyi. Al-Ikhlas Kota Bogor. Ya. Saya kan pingin sharing tuh sama teman-teman. Kalau nggak dapat solusi, ada diskusi gitu ya. Tapi curhatnya untuk ke orang lain gitu. Terus apakah kita membicarakan orang lain itu kita curhat ke orang lain? Terus apakah kita orang lain itu kita solusinya apa misalkan? Terus kita kan berarti ngomongin orang lain Bu. Apakah itu termasuk
gibah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haryati. Ibu Haryati jadi mau cerita, Curhat. dia tuh pengen curhat kayaknya gitu kan tentang masalah dirinya dia ke orang lain, masalah Ya. kehidupan. Ya, Oh mungkin baik. mau ngomongin suami gitu ya. Oh bilang aja ibu. Mau ceritain tentang suaminya ke orang lain Baik. untuk mendapatkan solusi, lebih Iya. ke curhat. Curhat Itu ya. gimana? Baik. Nyai? Iya. Tergantung curhatannya kalau dia mencari solusi yang sebelum mencapai ke sana ya Bu Haryati gini. Curhatnya itu yang harus tepat, itu dulu. Jangan curhat ke sembarang orang. Bukan selesai masalah tapi malah menambah masalah. Karena kalau misalnya yang Ibu bilang ya, Bu Haryati bilang, saya kepingin curhat. Inginnya kan dapat penyelesaian kalau orang curhat itu. Iya. Dan harus menyampaikan apa yang dicurhatkan. Itu bukan gibah. Tapi sebelum menjawab ke sana ya saya sarankan tadi. Satu, orang yang tempat curhat harus paham betul. Jangan kepada setiap orang. Dan jangan curhat kepada lain jenis yang bukan mahramnya. Loh. Tangkep langsung. Ngapain bingung suamimu? Sama aku aja. Betul gak? Masalah hidup juga ya. Iya, masalah apa saja gitu ya. Jadi jangan membuka peluang orang lain untuk mengetahui apa yang menjadi beban kita. Tujuan kita cari solusi, datanglah ke orang-orang yang betul-betul paham, orang yang alim, orang yang berilmu, jadi paham tentang masalah ini. Yang kedua, orangnya harus pandai menjaga rahasia. Curhat kepada teman, kebetulan ininya ember, tumpah kemana-mana, betul tidak? Masalah selesai atau nambah masalah? Jadi masalah kita jadi diketahui orang banyak, solusi tidak ada. Tapi jangan ngomong-ngomong loh ya ini. Ini rahasia saya. Nanti orang itu karena dia tidak paham bagaimana dosanya menyimpan rahasia. Ini orangnya sudah pesen, jangan ngomong-ngomong. Sepanjang-panjangnya jalan masih panjang. Iya, udah tahu. Tapi curhat sembarangan. Ya, jadi begini. Kalau curhat masalah suami, ini pernah Bu di zaman Rasulullah ada seorang istri datang. Kalau enggak salah namanya Abu Sofyan apa siapa ya? Ya Rasulullah, saya mau curhat. Suami saya itu bakhil. Tahu bakhil? Peliknya 7 turunan. Kalau dia makan sama teman-temannya, berapapun dia keluarkan gak masalah ya Rasul. Tapi untuk kami gak pernah dikasih uang belanja yang cukup. Tapi kan jadi ngomongin pelitnya suami. Itu boleh? Boleh. Karena ingin cari solusi. Dan Rasulullah menjawab. Jadi Rasulullah menjawab, apa saya boleh ngambil uangnya suami? Gitu. Tapi ini jangan jadi patokan loh ya. Rasulullah itu menjawab itu dalam koridor begini. Saya boleh nggak ya Rasul kalau begitu terus kemudian saya tahu suami saya itu uangnya banyak. Tapi nggak mau kasih ke saya ya Rasulullah. Boleh. Ambillah. Secukupnya. Apa Bu? Secukupnya. Lagi. Secukupnya. Jangan diambil semua. Mohon Jadi maaf ini secukupnya. tadi pas dibilang boleh ngambil uang suami langsung secukupnya. Seneng banget nih ibu nih. Jadi secukupnya cukup untuk belanja. Iya. Nah, jadi secukupnya Neng Tia. Takutnya pas pulang-pulang langsung dompet suami mana, dompet suami mana. Dan kita kan nggak boleh razia dompet suami, ya kan? Merazia dompet suami itu kode etik ya Bu ya. Jadi seperti itu Bu, mencari solusi itu boleh dan itu gibah yang diperbolehkan. Ya gibah yang diperbolehkan. Jadi nggak masalah, cari solusi tujuannya. Iya, ya. Ya, terima kasih. Jadi udah cukup jelas Ibu Haryati. Jelas. Iya, ujung-ujungnya harus diambil apa Bu? Secukupnya. Tetap ya. Nah, ini Bu Nyai selain jamaah yang ada di studio, ini juga ada
pemirsa di rumah yang kepo juga mau Oh, iya. nanya dan sudah mengirimkan video lewat Instagram. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @menjemputberkah_net. Jangan lupa ya di follow ya Bu Ibu ya. Sekarang kita lihat dulu videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma, 30 tahun di Bekasi. Bu Nyai kepo deh, apakah jika kita memberikan komentar lalu kita perang komentar di kolom komentar mengenai orang yang ada di postingan tersebut, apakah termasuk gibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Jadi ini pertanyaannya Seru ya, Ria. Iya, relate banget sama kehidupan sehari-hari. Karena kalau sekarang kita bukan gibah bukan hanya dari mulut ya, tapi dari jempol juga nih bisa bergibah-gibah nih jempol. Jadi besok yang dihisap tuh bukan mulut aja, jari kita dihisap. Nah, itu dia tuh. Soalnya memang banyak ya netizen yang akhirnya niatnya untuk komentar di kolom komentar akhirnya malah jadi Dikomentari netizen lain. ribut Ada yang gitu. pro, ada yang kontra gitu kan. Betul ya Bu? Terus bagaimana Bu? Masuk gibah nggak itu Bu Nyai? Iya, bukan hanya gibah itu, perang akhirnya. Perang komen. Iya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi karena setiap orang ya itu memang punya pendapat masing-masing Iya. gitu. Kalau tak ada orang yang komen misalnya, komennya baik, ya di ini aja, didorong. Jadi terus di ini baik. Tapi kalau komennya tidak bagus, kalau kitanya juga tidak bisa komen bagus, lebih bagus diam. Dia. Itu paling bijaksana. Jadi jangan ikut-ikutan merangi netizen lain. Karena kita nggak tahu masalah yang sebenarnya gitu Iya, kan. iya. Karena hanya pro kontra, oh saya pro ini, saya kontra sama ini. Makanya itu nanti tidak bisa dihindari. Satu ngeblok sini, satu ngeblok sini. Nah, orang yang bijaksana gimana? Oh saya ini nggak tahu permasalahannya sebenarnya. Auliasmut, lebih bagus diam. Oh luar biasa, boleh tepuk tangan dong. Masya Oh tapi Allah. Neng Tia godaannya besar loh. Iya benar. Ya ibarat orang kita ini, ibaratnya aja ya Bu. Kalau orang sakit pergi ke dokter. Iya. Dia ingin kan diperiksa sama dokter, dikasih resep kan? Dikasih resep kemudian ditebus nggak resep itu supaya sembuh? Tebus kan? Iya. Terus dapat obat, diminum nggak? Minum. Kalau nggak diminum, nggak sembuh. udah tahu. Hari ini ibu lagi ke dokter rohani, dikasih resep. Iya. Jangan gibah, jangan komen yang tidak bagus. Pulang ditebus nggak resepnya Bu? Insya Allah tebus. Pemirsa di rumah, semoga walaupun dari jauh ikut mendengarkan, ikut nebus resepnya. Amin. Sampai di rumah diminum. Itu namanya jamu Bu. Jamunya jangan gibah itu tadi. Saya kasih sangu jamu ya. Ya. Nanti ditebus diminum ya. Oke. Jamunya namanya tahu? Jamu jati kendi. Apa itu? Jamu kepo. jati kendi. Rupanya Neng Tia ikut kepo nih. Kepo banget aku. Jamu jati kendi. Apalin Bu? Jamu jati kendi. Jamu jaga mulutmu. Jati jaga hatimu. Kendi kendalikan dirimu. Itu jamu yang luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan Diminum. kita bisa semua, jangan lupa diminum. Apa Oke. tadi yang diminum? Jamu jati kendi. Diapalin nanti ya, kata-katanya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Hanya.